Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja dimanapun antum berada, insyaallah senantiasa diberkahi, dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini tentunya kita bersuka cita, bergembira telah menyapa kita rahmat, taufik serta pertolongan Allah dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yaitu nikmat yang sangat besar, nikmat kembali dimudahkannya kita menuntut ilmu asy-syar'i yang subhanallah tentu saja seorang mukmin di antara perangai mereka adalah senantiasa rindu untuk terus menambah kebaikan ilmunya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk senantiasa menambah ilmu kita. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu, tambahkanlah ilmu. Dan tentunya alhamdulillah dalam kondisi dan keadaan apapun kita senantiasa semangat talabul ilm, semangat menuntut ilmu. Karena tidak ada jalan kebaikan baik untuk kebaikan kita di dunia maupun terlebih nanti di akhirat kecuali dengan jalan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak asing di telinga kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, baik dia di dunia maupun di akhirat, baik urusan dunia terlebih urusan agama, maka jalannya adalah yufaqihu fid din, Allah fahamkan dia agama. Alhamdulillah. Maka ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun subhanallah khususnya pada hari ini di satu sisi kita bergembira alhamdulillah masih ada kesempatan talabul ilmi, walaupun di satu sisi kita masih berharap kepada Allah semoga Allah segera mengangkat secara total apa yang sekarang sedang menimpa kita, menimpa negeri kita, menimpa kaum muslimin di seluruh dunia dari wabah yang subhanallah insyaallah kita yakin di balik ini ada hikmah besar yang diketahui atau tidak ketahui, yang pasti kita senantiasa berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala dan beriman ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah apapun yang mengenai kita kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan siapa yang beriman kepada Allah hatinya akan tenang. Maka alhamdulillah walaupun hari ini yang biasa kita secara langsung on air atau online melalui studio Roja di Cilengsi Bogor, namun hari ini saya siaran langsung dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Namun semoga ini insyaallah tidak mengurangi yaitu kekhusyuan kita dan kesempurnaan kita dalam talabul ilmi insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan semoga memberikan kita ilmu yang manfaat dan tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu insyaallah. Barakallahu fikum para ikhwan sekalian rahimakumullah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah perjalanan kita membahas kitabun mubarak, kitab yang ditulis oleh Ustaz kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau di atas kebaikan. Yaitu kitab yang primer, fundamental, asas untuk kita pelajari dan untuk kita jadikan sebagai prinsip dalam beragama kita,
ya, yang mengenalkan kepada kita prinsip-prinsip dasar Islam. Bagaimana kita menguatkan agama kita, ya, menguatkan beragama kita, tentunya harus berdiri tegak di atas pondasi yang kuat, di atas asas yang kuat. Karena subhanallah, nikmat yang agung yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmatud din, nikmat agama. Alhamdulillah hadana li hada, yang telah Allah tunjukkan jalan hidayah ini. Hidayah memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, man yuridillahu ayyadiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki hidayahnya, maka Allah bukakan dadanya untuk menerima Islam. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita sempurnakan keislaman kita. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian dalam Islam dengan sempurna. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita juga terus di atas Islam sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan kalian muslim. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku di atas Islam dan masukkan aku ke dalam gerombolan orang-orang yang saleh. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini butuh apa? Butuh asas. Butuh prinsip yang kuat agar betul kita di atas agama ini, di atas kekuatan dan di atas istiqamah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak apalagi di akhir zaman seperti ini orang-orang yang telah mendapatkan hidayatul Islam, tapi subhanallah mereka sungguh rapuh keislaman mereka. Sehingga begitu mudah melesat dari tuntunan-tuntunan dan syariat Islam. Ada di antara mereka sampai ada yang melesat keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kecetekan atau kerapuhan pondasi mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan subhanallah ketika mereka mengatakan bahwa saya muslim, namun tidak sedikit dari mereka yang melaksanakan perkara-perkara yang merusak keislaman mereka. Bahkan membatalkan keislaman mereka. Ya, membatalkan atau mengurangi keislaman mereka. Maka di sini hendaknya terus kita khawatir, ya, apalagi kita yang hidup di akhir zaman, jangan sampai naudzubillah, ya, kerusakan kita keislaman kita rapuh, keitaman kita runtuh, apalagi lepas dari kita yaitu cahaya Islam sehingga kita keluar dari agama Allah SWT. Dan ini tidak menutup kemungkinan terjadi sebagaimana kita banyak saksikan. Oleh karena ma'asyiral muslimin, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pula pembahasan prinsip dasar Islam dari awal terus kita bahas, ya, dan di dalamnya terdapat 14 prinsip. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita di penghujung, ya, pembahasan di prinsip terakhir. Ya, prinsip terakhir yaitu, ya, prinsip yang ke-14 mengenal kemuliaan akhlak Ahlus Sunnati wal Jamaah. Oleh karena itu saya berharap kepada semuanya, para ikhwan sekalian, pertama tentunya memiliki buku ini. Ya, kitab ini, ya, sepertinya harus antum miliki kitab ini. Kemudian antum baca ulang dan insyaallah kalaupun dibaca ulang dengan seksama dipahami, insyaallah akan mudah dipahami. Karena buku ini sebetulnya ditulis oleh muallif dengan bahasa yang mudah, dengan pembahasan yang mudah, dengan sangat ringkas dan lugas dan luas, ya, maka insyaallah sangat mudah untuk dipahami. Kemudian ma'asyiral muslimin, juga alhamdulillah sekarang, ya, pembahasan-pembahasan kajian, ya, tercatat di atau tersimpan di file-file YouTube, di file-file di Radio Roja atau di TV Roja. Insyaallah antum bisa mengulang kembali sehingga kita bisa, ya, berusaha untuk terus menjaga agama atau kekuatan prinsip agama kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di prinsip yang ke-14, Allahu akbar, inilah keindahan Islam. Prinsip ini, ya, menunjukkan atas kita, kepada kita, keindahan Islam. Agama yang dibawa oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Agama yang tidak meninggalkan sesuatu apapun kecuali dijelaskan. Subhanallah. Agama yang lengkap sempurna. Ya, membahas seluruh hiruk pikuk
hidup dan kehidupan manusia. Tidak satu perkara dari kebaikan kecuali agama ini telah jelaskan dan agama ini solusinya. Dan tidak ada satu keburukan kecuali agama ini juga jelaskan dan agama Islam adalah solusinya. Bagaimana kita keluar dari keburukan tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agama Islam subhanallah kalau kita urut isinya secara garis besar mencakup 3 perkara. Pertama, ayyuhal ikhwan rahimakumullah, perkara yang pertama dan paling utama dan tertinggi adalah menjelaskan kepada kita urusan-urusan keyakinan, keimanan, yaitu ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan dengan perkara-perkara iman. Yang itu urusannya yaitu terpatri dalam hati seorang hamba. Yaitu urusan tauhid, urusan iman, urusan aqidah. Ya, al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Yang kita kenal dengan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar dan qadar. Dan yang paling tinggi daripada seluruh rukun iman itu adalah iman kepada Allah, yang isinya adalah tauhidullah azza wa jal, yaitu mentauhidkan Allah, yang seluruh perkara ini adalah asas, ya akar, pondasi dalam keagamaan, dalam keislaman seseorang. Kemudian masuk muslimin yang pertama, itu umur al-aqadiyah, al-imaniyah, ya, itu perkara-perkara akidah dan iman. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan yaitu tata cara ibadah, tata cara menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tata cara bagaimana menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semuanya dijelaskan dalam agama kita melalui tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji. Ya, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita sujud, kita rukuk. Ya, itu semuanya dijelaskan yang kita kenal dengan fiqhul ibadat. Kalau tadi masalah akidah, yang kedua masalah ibadah. Begitu jelas, sempurna. Ya, seluruh tuntunan ibadah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Sampai kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. "Khudhu anni manasikakum." Ambillah manasik kalian dariku. Maka seluruh perkara ibadah ya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang ketiga, masyaallah, Islam. Ya, secara universal, ya, juga mencakup urusan bagaimana kita berinteraksi. Allahu akbar. Atau yang dikenal dengan muamalah. Ya, maka di sana ada fikihnya. Fikih muamalah, fikih interaksi antara satu sama lain sesama muslim. Bahkan subhanallah, interaksi bukan hanya sekedar sama muslim. Yang ini yang tentunya yang paling utama. Juga termasuk interaksi bagaimana kita dengan non-muslim. Subhanallah, kita sudah jelaskan pada bab sebelumnya tentang bab wala dan bara. Bagaimana kita berinteraksi dengan non-muslim. Apakah semua non-muslim kita cucurkan darahnya? Ya, termasuk bagaimana interaksi kita dengan hayawan. Ya, dengan makhluk-makhluk ya dari sekitar kita, dengan jin. Allahu akbar. Begitu sempurnanya agama kita. Maka ma'asyiral muslimin, ketiga perkara ini tidak bisa dipisahkan. Makanya ketika disebut prinsip-prinsip dasar Islam, ya, menurut Al-Quran dan Sunnah, maka tidak bisa lepas dari perkara ini. Pertama akidah, sekali lagi. Yang kedua ibadah. Yang kedua akhlak dan muamalah. Akhlak dan muamalah. Berarti, ya, seseorang yang mengaku dirinya muslim, muslim di atas sunnah tentunya, di atas tuntunan Rasulullah SAW, di atas manhaj Nabi dan sahabat, selain mereka di atas kekuatan akidah, selain mereka di atas kekuatan ibadah, maka jangan lupa
Di sana ada perkara mulia, agung, besar. Juga merupakan bagian daripada agama kita, yaitu al-akhlaq. Ya, pekerti, adab, muamalah. Bagaimana tercipta, ya subhanallah, saling mencintai, saling menyayangi, ya saling berlaku adil, tidak saling mendolimi, tidak saling bermusuhan, tidak saling bergontok-gontokan, tidak saling berpecah di antara kita. La. Ya, naam, antara kita ada persaudaraan, antara kita ada ikatan yang sangat kuat. Bahkan ikatan yang sangat kuat adalah cinta dan ya karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, oleh karenanya muallif hafizahullahu taala menyisipkan bab ini di akhir karena ini memang perkara yang ketiga setelah akidah, ibadah adalah akhlak, ya, yang membahas tentang bagaimana keluhuran akhlak Ahlussunnati wal Jamaah. Maka kenapa kita belajar akhlak sekali lagi? Kenapa kita belajar muamalah? Karena tentunya akhlak bagian daripada agama. Bahkan subhanallah akhi, jamaah rahimakumullah, bahwasanya akhlak juga merupakan barometer keimanan dan ketauhidan dan keyakinan seseorang. Ya, barometer keimanan seseorang. Nanti kan kita bacakan hadisnya. Bahwasanya akhlak tidak bisa dipisahkan daripada iman, bahkan akhlak bagian daripada iman. Sampai kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang yang paling baik imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan juga perkara-perkara ibadah, ya, subhanallah, di antara tujuan kita melakukan ibadah adalah agar bisa merubah karakter kita, akhlak kita, pekerti kita. Contoh lihat, ketika Allah syariatkan salat, apa kata Allah? Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, tegakkan salat karena salat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Subhanallah. Lihat bahwasanya di antara buah salat, ya buah salat, ya bagaimana seseorang masya Allah dengan salatnya semakin tinggi akhlaknya, jauh dari perbuatan keji dan mungkar, baik kepada Allah, begitu juga kepada sesamanya. Tapi puasa tidak bisa dipisahkan, puasa juga dari akhlak. Sampai kata Nabi SAW, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta wal amal bih, dan senantiasa melakukannya, wal jahla, dan melakukan kejahilan, falaysa lillahi bihajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak butuh akan upayanya meninggalkan makan dan minumnya. Subhanallah. Ya, begitu juga zakat, begitu juga haji. Ya, di antara buahnya adalah bagaimana kita merubah karakter menjadi karakter muslim yang terbaik di atas akhlak yang mulia. Maka subhanallah, ya ma'asyiral muslimin, jadi sekali lagi bahwasanya akhlak bagian agama. Yang kedua, subhanallah, justru buah daripada akidah dan buah daripada ibadah adalah akhlak yang mulia. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Dan akhlak yang mulia demi Allah, pemiliknya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemiliknya akan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan subhanallah, ya, pemiliknya akan dicintai oleh seluruh manusia. Saya ingin tanya, pasti jawabannya benar. Ya, saya ingin tanya kepada semuanya, apakah Anda nikmat, senang ketika berinteraksi atau bermuamalah dengan seseorang yang akhlaknya begitu mulia? Jawabannya ya. Ya, subhanallah, makanya akhlak itu ma'asyiral muslimin kesejukan. Akhlak itu keindahan. Akhlak itu ketenangan, kedamaian. Subhanallah. Kalimat akhlak ini nemplok di mana saja indah. Saya ingin tanya, kalau antum memiliki istri akhlaknya mulia, bagaimana? Oh, masya Allah, maka dia menjadi qurratu a'yun. Ya, istri yang salihah, ya, yang taat dengan suaminya, menjaga harga dirinya, lisannya dijaga, tidak pernah kufur nikmat. Ketika Anda memiliki seorang anak yang begitu bakti dengan orang tuanya, masya Allah, akhlaknya begitu mulia, kira-kira gimana? Oh, masya Allah, ya, anak itu akan menjadi qurratu a'yun. Ketika kita memiliki orang tua
ya yang berakhlak mulia, Masya Allah, akan damai anak-anaknya. Ketika kita memiliki tetangga, dan tetangga itu di atas akhlak yang mulia, Masya Allah. Ya, walaupun tidak memiliki apa-apa, tapi saling senyum. Apalagi saling memberikan hadiah. Ya, ketika kita memiliki teman, memiliki guru, memiliki murid. Ya, bahkan ketika kita memiliki tetangga mungkin di luar agama kita, ketika akhlaknya mulia, Allahu Akbar. Maka masyaallah muslimin, akhlak mulia ini penyejuk jiwa, penenang hati, pelipur lara, ya penenang jiwa. Akhlak al-akhlak il-ikhwah. Akhlakul akhlak. Maka akhlak di mana saja nemploknya akan indah. Ya, dan di mana saja akhlak itu dicabut, maka yang terjadi adalah keterpurukan dan keterpurukan. La ilaha illallah. Dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulnya, dan dibenci oleh sesamanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga tidak kalah penting saya ingin sampaikan kepada kaum muslimin, khususnya yang sudah yang berusaha kembali kepada sunnah, ya, kepada manhaj yang benar, manhajus salaf ahlus sunnati wal jamaah, yang ingin meluruskan akidah umat, akidah manusia, yang ingin membenarkan, yang ingin membenahi ibadah umat, jauh dari kesyirikan dan jauh dari bid'ah-bid'ah dalam beragama. Yang terkadang ini, Masya Allah, tantangannya begitu besar. Ya Allah, ketika kita dakwakan tauhid, dakwakan akidah, betapa banyak tantangan yang kita hadapi. Ketika kita mengajak manusia kepada sunnah, agar jauh dari melakukan kebidahan dalam agama. Oh, Masya Allah, antum bisa dicibir, dicaci, dimaki, bahkan sebagian mungkin ya, dianiaya, subhanallah. Maka ma'asyarul muslimin, khususnya bagi ahlus sunnah, baik secara individu maupun jamaah, ya, apalagi ketika dia ingin mendakwahkan sunnah, maka senjatanya yang paling utama di antara senjata dalam berdakwah adalah bagaimana kita menyampaikan dakwah ini dengan akhlak mulia, dengan kerendahan hati, dengan senyuman, ya, dengan itu subhanallah keluhuran akhlak. Wallahi demi Allah. Kenapa? Ya, karena tentunya akhi, ketika orang yang ingin kita dakwahi, ya, akan kita sampaikan kebenaran. Sementara kebenaran ini berat, maka jangan sampai ditambah berat lagi dengan itu interaksi dan muamalah kita yang berat. Itu yang pertama. Yang kedua, agar subhanallah kita dicintai oleh manusia. Karena ketika kita sudah dicintai oleh manusia, insya Allah kita berbicara apapun akan didengar oleh mereka. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, kemudian akhlak ini sangat penting dan ini merupakan ciri di antara ciri ahlus sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, ahlus sunnah a'rafun nasi bil khaliq wa arhamun nasi bil makhluk. Subhanallah, sifat ahlus sunnah kata beliau, di antara perangai ahlus sunnah adalah mereka yang paling mengenal Allah, kuat tauhidnya, kuat akidahnya, kuat ibadahnya. Ahlus sunnah, ya, yang hari ini tentunya orang-orang yang berpijak di atas tuntunan Nabi dan tuntunan para salafus saleh, para sahabat, di atas manhaj salaf, ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah, kata beliau, ahlus sunnah, siapa ahlus sunnah? Hum a'rafun nasi bil khaliq wa arhamun nasi bil makhluk. Mereka yang paling mengenal Allah dan paling sayang dengan makhluk, rahim, subhanallah, sebagaimana dahulu para sahabat, ya, ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka, subhanallah, ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taral mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim. Kau lihat orang beriman dalam saling mencintai, saling menyayangi, ya, saling erat di antara mereka, kamatsalil jasadil wahid. Mereka seperti satu jasad, idza ishtaka min udun tada'a sairul jasad. Ya, maka ma'asyiral muslimin, dan ingat bahwasanya, ya, sekali lagi bahwasanya akhlak merupakan bagian besar dalam agama kita. Bahkan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika ditanya tentang kebaikan, hadis Nawas bin Sam'an ketika datanya kepada Nabi, tajita tas'alu anil bir, kau datang kepadaku bertanya tentang kebaikan, maka kata Nabi, al birru husnul khuluq. Al birru husnul khuluq. Ya, bahwasanya kebaikan itu ada di dalam frame, yaitu bingkai kebaikan akhlak. Allahu akbar. Subhanallah, sampai makanya kata ulama, seseorang kalau akhlaknya mulia, maka insya Allah akan semangat ibadahnya, akan bagus akidahnya.
Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan ad-dinu husnul khuluq. Agama itu frame-nya kebaikan akhlak. Frame atau bingkai agama itu kebaikan akhlak, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulnya, akhlak dengan sesamanya. Faman zada alaihi fil khuluq zada alaihi fid din. Barang siapa yang akhlaknya semakin luhur, ya pekertinya semakin tinggi, maka semakin tinggi juga agamanya. Maka ma'asyarul muslimin, ya, oleh karena itu barometer kebaikan agama seseorang juga bisa kita lihat dari akhlaknya. Tentunya ya, akhlak itu kata para ulama ada akhlak kepada Allah, ini yang paling tinggi, ada akhlak kepada Rasulnya, ya, lalu setelah itu akhlak kepada sesamanya, dari mulai akhlak kepada sahabat, kepada kedua orang tua dan seterusnya. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ya, mari kita simak apa yang dituliskan oleh Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala, ya, melalui seperti biasa, ya, yaitu buku yang sambil dibaca oleh akhina Al-Karim Al-Akhisan. Tafadhal Ahsan, barakallahu fik. Jazakumullah khair atas pembukaan dan mukaddimah dari penghantar kajian kita di sore hari ini. Kita akan mulai membaca dari bab yang ke-14, kemudian akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja dan memperbaiki akhlak manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sesungguhnya antara akhlak dengan akidah terdapat hubungan yang sangat kuat sekali. Karena akhlak yang baik itu sebagai bukti dari keimanan dan akhlak yang buruk sebagai bukti atas lemahnya iman. Semakin sempurna akhlak seorang muslim, berarti semakin kuat imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim." Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis hasan sahih dari Imam Tirmidzi. Akhlak yang mulia adalah bagian dari amal salih yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Pemiliknya sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak yang baik adalah salah satu penyebab seseorang untuk dapat masuk ke dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasanin, wa innallaha la yubghidul fahishal badhi." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat dibandingkan akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara kotor dan keji. Hadis hasan sahih dari Tirmidzi. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Naam, Ustaz. Lanjut Ahsan. Tafadhal. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisa yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya dariku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis hasan sahih dari Imam Tirmidzi. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannata, faqala taqwallahi wa husnul khuluq, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nara, faqala al-famu wal farj. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk surga. Maka beliau menjawab takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan ketika ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk neraka, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab mulut dan kemaluan. Hadis hasan diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ahlus sunnah juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, menganjurkan untuk bersilaturahim, serta berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin dan ibnu sabil. Mereka, yaitu Ahlus sunnah, melarang dari berlaku sombong, angkuh dan zalim. Mereka memerintahkan untuk berakhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang hina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha karimun yuhibbul karam wa ma'aliyal akhlaqi wa yubghidul sifsafaha." Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang rendah atau hina. Hadis sahih dari Al-Hakim. Sungguh akhlak yang mulia itu meninggikan derajat seseorang di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sha'imul qa'im." Sesungguhnya seorang mukmin itu dengan sebab akhlak yang baik akan mencapai derajat orang saum, itu puasa di siang hari dan salat di tengah malam.
Hadis sahih diriwayatkan Abu Daud. Akhlak yang mulia dapat menambah umur dan menjadikan rumah menjadi makmur, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Husnul khuluqi wa husnul jiwar ya'murani diyara wa yazidani fil a'mar." Akhlak yang baik dan bertetangga yang baik, keduanya menjadikan rumah makmur dan menambah umur. Hadis sahih dari Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Hal ini sesuai dengan penuturan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Begitu pula para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala yang wafat tahun 181 Hijriah, beliau mensifatkan akhlak yang mulia dengan mengatakan bastul wajhi wa badlul ma'rufi wa kaful adha. Wajah yang ceria, yaitu bersenyum, membantu orang dengan cara yang ma'ruf, baik, dan menahan gangguan bagi diri sendiri dan orang lain. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Hayakumullah. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Naam. Baru saja kita dengarkan apa yang dibaca oleh Akhisan dari kitab yang kita kaji di saat ini, kitab Prinsip Dasar Islam. Allahu akbar. Naam. Begitu gagah, begitu tinggi, begitu hebat kedudukan akhlak dalam agama kita. Iya, sampai tadi Nabi SAW mengungkapkan tentang dirinya. Kenapa beliau diutus? Ya, kenapa beliau diutus? Apa di antara sebab atau tujuan, program dan progres diutusnya beliau alaihi salatu wassalam? Allahu akbar. Ya, maka beliau katakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Naam. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhlak yang baik ini di antara progres utama dan di atas tujuan di mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan memang di kenyataannya di zaman dahulu, Allahu akbar, di zaman jahiliyah dahulu, ya Allah, ya. Yang terjadi apa? Subhanallah, saling membunuh di antara mereka. Mereka berpecah belah, saling mendorimi, saling mengambil hak dan harta sebagian mereka dari sebagian yang lain. Ya, subhanallah, tidak ada kedamaian di antara mereka. Ya, bahkan di antara kebiasaan orang-orang bangsa Arab dahulu adalah mereka adalah senantiasa berperang satu kabilah dengan kabilah yang lain, mengambil harta saudaranya. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, itu seakhlak sesama mereka. Belum lagi bagaimana akhlak mereka dengan Allah, di mana mereka kaum yang menyekutukan Allah, yang tidak beradab dengan Allah. Dan belum lagi bagaimana, yaitu subhanallah, sikap mereka kepada para rasul. Ya, khususnya ada rasul yang diutus di tengah mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allahu akbar, di tengah dekadensi moral di kala itu, di tengah kerusakan akhlak, ya, kerusakan pekerti di kala itu, jahiliyah, kegelapan, maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak mereka. Sehingga subhanallah ma'asyiral muslimin, ya, ketika seseorang mendapatkan curahan yaitu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah dia beriman kepada Allah, kemudian juga cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ya disucikan akhlaknya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuzakkihim, disucikan akhlak mereka, pekerti mereka. Subhanallah, akhirnya mereka dengan ketinggian akhlak mereka semakin tinggi keimanan mereka. Bahkan sebagai bukti ketinggian iman mereka adalah keluhuran akhlak mereka. Ya, keluhuran akhlak mereka tentunya secara umum baik akhlak kepada Allah, juga akhlak kepada Rasulnya, dan tidak luput adalah dan tidak bisa dipisahkan dari akhlak dengan sesamanya. Subhanallah, akhlak dengan istrinya, akhlak dengan suaminya, akhlak dengan anaknya, akhlak dengan tetangganya, akhlak dengan yang lebih dewasa, akhlak dengan yang lebih kecil, akhlak dengan sesama. Bahkan subhanallah ma'asyiral muslimin,
apabila akhlak-akhlak ini tidak ditegakkan, maka bisa terancam orang-orang yang tidak ada akhlak pada dirinya. Lihat bagaimana ancaman Allah bagi orang-orang yang durhaka dengan orang tua. Bagaimana ancaman Allah SWT bagi wanita-wanita yang tidak taat dan durhaka dengan suaminya. Bahkan kebanyakan penduduk jahanam dari kalangan wanita. Gara-gara apa? Yakfurn. Kata Rasulullah, mereka pada kufur. Ayakfurna billah? Qala la. Apakah kufur kepada Allah? Kata Nabi tidak. Tapi kufur kepada, yaitu kepada suaminya. Mengingkari kebaikan suaminya. Ya, bagaimana ma'asyarul muslimin rahmakumullah, bahkan ketika kita mengganggu orang-orang yang di luar agama kita, katakan adalah di sana ada kafir dhimmi, man ada dhimmiyan faqad adantu bil harb. Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, mengganggu kafir-kafir dhimmi yang tinggal bersama kita, tidak saling mengganggu secara fisik ya sesama mereka, maka aku telah mengumandangkan perang dengan mereka, mengizinkan untuk memerangi mereka. Subhanallah. Bahkan ma'asyarul muslimin, Allahu Akbar. Akhlak ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka jahanam apabila ya seseorang tidak berperangai dengan perangai yang mulia. Subhanallah. Antum tahu ya hadis orang yang bokek dari kiamat bangkrut. Bagaimana katanya bangkrut? Subhanallah. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian yaitu orang yang rugi, yang bangkrut nanti dari kiamat? Kata para sahabat ya Rasulullah, al-muflis man la dirham lahu wa dinar. Orang yang tidak memiliki dinar dan dirham lah. Kata Nabi, yang muflisu man ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa sadaqatihi. Dia membawa pahala puasa, pahala salatnya, pahala sedekahnya, pahala hajinya, pahala-pahala besar. Tapi sayangnya orang ini, kata Nabi, laqad syatama hada. Suka mencaci si fulan, wa daraba hada, suka memukul si fulan, wa akhadha ma ala hada, bahkan suka mengambil harta si fulan, wa safaka dama hada, bahkan suka mencucurkan darah si fulan. Subhanallah. Sehingga orang-orang yang terdolimi, ya sehingga orang-orang terdolimi di dunia semua meminta keadilan di sisi Allah, akhirnya tidak memiliki apa-apa untuk membalas kedolimannya kecuali kebaikan-kebaikan yang dia bawa. Bukankah ada wanita yang masuk neraka gara-gara kucingan? Bahkan sebaliknya seorang wanita penzina masuk surga gara-gara, Masya Allah, keluhuran akhlaknya. Dia berikan anjing yang sedang keadaan haus. Maka akhlak ini penting, ma'asyiral muslimin. Jangan disia-siakan. Jangan diremehkan. Ya, jangan diremehkan. Makanya kita junjung tinggi akhlak ini. Karena ya akhlak ini bagian dari kesempurnaan iman. Lihat kata Nabi tadi, ya di halaman 264, akmalul mu'minina imanan, seorang mukmin yang tinggi imannya, ya, yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Allahu Akbar. Makanya akhi, kalau antum mau melihat barometer ya atau standar iman seseorang, cek akhlaknya. Cek akhlaknya. Allahu Akbar. Kalau akhlaknya baik, perangainya, pekertinya baik, ya subhanallah. Ya maka berarti mereka adalah di atas ketinggian iman. Tentunya ya setelah akidahnya lurus tentunya. Ya. Kemudian wa khiyarukum, dan sebaik-baik kalian khiyarukum linisa'ihim, yang paling baik kepada istrinya. Masya Allah. Ya, manusia terdekat dengan kita, yaitu istri-istri kita. Maka subhanallah mereka lah orang yang paling utama. Ya tentunya bagi kita suami setelah kedua orang tua kita, untuk kita perbuat baik. Mereka yang Masya Allah membantu kita, membereskan rumah kita, mencucikan untuk kita, memasakkan untuk kita. Subhanallah. Yang berletih-letih untuk kita, luar biasa. Bahkan mengurus anak kita setelah melahirkannya dengan susah payah. Mengurusnya, andai kata beban itu diserahkan kepada kita, kaum laki-laki, mungkin kita tidak mampu. Maka jangan sampai meremehkan mereka. Ayo, sebaik-baik kalian yang paling baik kepada nisanya, kepada akhlak wanitanya. Maka subhanallah, oleh karenanya tidak asing ya atau tidak ragu bahwa akhlak ini memiliki bobot besar. Ya, bobot besar di dalam timbangan pahala nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Jangan diremehkan. Ya, memiliki bobot yang sangat besar dan timbangan nanti di hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, "Ma min syai'in
asqalu fi mizanil abdi yaumil qiyamah min khuluqin hasan. Ya, tidak ada yang paling besar dan yang paling tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan nanti seorang mukmin. Timbangan seorang mukmin, ya, tentunya setelah dia beriman. Ya, kalau tidak beriman, ya hancur sudah. Walaupun sebaik apapun akhlaknya. Sekali lagi bahwa standarnya, pondasinya tetap iman. Karena Abu Thalib pun akhlaknya masya Allah. Aisyah pernah bertanya kepada Rasul tentang Ibnu Juz'an. Ya Rasul, Ibnu Juz'an kana yasilur rahim wa yukrimud dhaif wa yut'imul miskin. Wahai Rasulullah, bagaimana tentang Ibnu Juz'an? Masya Allah, di zaman jahiliyah, ya, dia senantiasa masya Allah, ya, menyambung silaturahim. Dia memuliakan tamu. Ya, dia berbaik-baik dengan tetangganya. Ya, dan memuliakan yatim. Ayan fa'udhalika yaumal qiyamah. Apakah akhlaknya itu manfaat dari kiamat? Qala la, kata Nabi, tidak. Kok bisa? Ya, innahu lam yakun liyauman rabbighfirli yauma yub'atsun. Karena dia tidak pernah mengucapkan, ya Allah ampuni aku di hari kebangkitan. Maksudnya dia tidak beriman kepada Allah dan dari hari akhir. Ya, tentu saja hadis-hadis seperti ini takarannya setelah dia memiliki kekuatan iman, ya, kekuatan tauhid, karena tentu saja ini tidak bisa saling dipisahkan. Namun, ya, di antara yang paling berat tentunya setelah tauhid dan akidah dari kiamat adalah kebaikan akhlak. Kebaikan akhlak, Allahu Akbar. Berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha la yubghidul fahisal badi, dan Allah tidak suka, benci kepada orang-orang yang suka berbicara kotor, keji, lisannya tajam, mudah bersilat lidah, mencaci, memaki, menghibah, menghina. Ya, la. Ya, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang senantiasa menyelamatkan saudaranya dari lisan dan tangannya. Awas, hati-hati bahaya lisan kita, Allahu Akbar. Maka di sini hendaknya seorang mukmin menjaga dari sesuatu yang membuat Allah benci. Salah satunya adalah pengerangai buruk dari lisannya. Ya, makanya Nabi SAW, ya, banyak mengajarkan kita tentang manajemen lisan. Ya, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicara yang baik atau diam. Kemudian masyaallah muslimin, Allahu Akbar. Di atas ketinggian akhlak, keluhuran pekerti, ya, maka kita pun mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Ya, mendapatkan cinta Allah, kemudian cinta Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sampai Nabi mengatakan, inna min ahabbikum ilai. Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian, yang paling aku cintai dari kalian, wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling dekat nanti majlisnya denganku dari kiamat, siapa mereka? Ahasinukum akhlaqa. Allahu Akbar. Yang paling baik akhlaknya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, dua perangai atau dua keutamaan dalam hadis ini. Satu, paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Selesai, akhi. Ya, kalau kita dicintai Rasul, selesai. Pasti Allah cinta. Ya, Allah pasti mencintai kita. Ya, dan kalau dicintai Rasulullah, Masya Allah. Di dunia kita akan bahagia, di akhirat kata Nabi, wa aqrabakum minni majlisan, yang akan dekat denganku nanti majlisnya dari kiamat, nanti dengan Rasulullah SAW dekat majlisnya. La iyalah. Ya, karena Anda berperangai dengan sesuatu yang Allah puji Rasulnya, yaitu apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad di atas keluhuran akhlak yang mulia. Ketinggian akhlak, ada uswatun hasanah, ada tauladan yang baik, dan mereka telah menjadikan Nabi sebagai tauladannya dalam berbicara, dalam berbuat, dalam bersikap, dalam berinteraksi, dalam bermuamalah. Subhan manusia yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah puji wa innaka la'ala khuluqin azim, sehingga ketika ada seorang hamba, seorang muslim pengikut setia Muhammad Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya, menyerupai mereka, menyerupai beliau dalam akhlaknya, maka ya tidak aneh kalau Nabi katakan wa aqrabakum minni majlisan, yang paling dekat nanti dekat majlisnya hari kiamat. Sehingga masyaallah muslimin, Allahu Akbar. Penghujung bagi orang yang berakhlak mulia adalah penghujung yang sangat indah. Apa itu? Surga Allah Subhanahu wa taala.
Surga Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan di antaranya bagi orang-orang yang berakhlak mulia. Allahu akbar. Maka berjuanglah untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Ya, sampai kata Nabi SAW ketika ditanya, ya, su'ila an aktsari ma yadkhulun nasal jannah ya Rasulullah. Apa perkara yang banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga? Masya Allah, ini pertanyaan yang gagah hebat. Ya, pertanyaan pamungkas ini. Siapa manusia yang paling, apa perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Faqala, maka Nabi menjawab dua perkara. Taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah wa husnul khuluq. Subhanallah. Kata Nabi SAW, perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, pertama hubungannya dengan Allah gagah. Yaitu dengan kegigihan dan keluhuran takwanya. Subhanallah, di atas kekuatan tauhid dan di atas kekuatan amal saleh. Seluruh perintah Allah sami'na wa ata'na. Seluruh larangan Allah dan Rasulnya sami'na wa ata'na. Ya, subhanallah, menggapai derajat ketakwaan. Ya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa husnul khuluq, dan senantiasa dia berakhlak mulia. Allahu akbar. Itu kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam surga. Yaitu berakhlak mulia. Nanti kita akan terjemahkan sederhana tentang apa yang dimaksud dengan akhlak, ya. Lalu ditanya lagi, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Ma yudkhilun nasan nar. Dan Nabi ditanya kembali tentang perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke api neraka? Qala al-famu wal faraj. Kata Nabi, dua lubang, lubang atas, lubang bawah. Lubang atas maksudnya al-fam, mulut. Ya, dengan apa yang ada di dalam mulut tersebut, yaitu lisan. Subhanallah, ini lisan sangat mudah bergoyang, bisa menggoyangkan Anda ke surga dan bisa menggoyangkan Anda ke neraka. Begitu juga adalah sesuatu yang dimakan dari yang halal dan haram, lubang atas. Dan yang kedua adalah al-faraj, yaitu kemaluan. Subhanallah, la ilaha illallah. Terjumus kepada penyakit syahwat. Ya, sampai naudzubillah terjumus kepada perzinahan. Semoga Allah menjaga kita. Maka ma'asyal muslimin, ya, itu termasuk perkara yang paling memudahkan seseorang masuk surga, yaitu akhlak yang mulia. Oleh karena itu, subhanallah, kata beliau di sini tadi, maka antara sikap ahlus sunnah, subhanallah, senantiasa berbakti dengan orang tua, menganjurkan silaturahim, masya Allah, dengan tetangga tidak pernah trouble, masya Allah, perhatian dengan anak yatim, dengan fakir miskin, dengan ibnu sabil, ya, berlalang melaku sombong, angkuh, zalim, ya, dan senantiasa mereka pun menitikan berakhlak mulia. Subhanallah. Sampai Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan dalam sebuah hadis yang selanjutnya dibawa oleh beliau, Allah katakan, innallaha karim. Allah itu maha pemurah. Allah maha pemurah. Di sana ada sifat Allah. Di mana di antara sifat Allah, ya, ada yang tidak merupakan kekhususan Allah. Dan kalau kita bersifat dengan sifat tersebut, maka kita mendapatkan kemuliaannya walaupun tidak akan pernah sama dengan Allah. Contoh, Allah itu Rahim. Ya, maka manusia, dan sifat ini bukan sifat Allah. Bukan hanya susu sifat Allah. Makanya Nabi SAW juga disifati dengan Rahim, bil mu'minina ra'ufun rahim. Dengan orang yang beriman begitu lembut dan penyayang. Salah satunya ada di sini, innallaha karim. Allah itu sangat pemurah, sangat mulia. Yuhibbul karam, menyukai kedermawanan, kemurahan. Wa ma'aliyal akhlaq, dan Allah sangat cinta dengan akhlak-akhlak yang tinggi, budi pekerti yang luhur. Wa yubghidu sifsafaha, dan Allah membenci akhlak yang rendah, hina. Nah, akhi, kalau Allah sudah benci, atau sebelumnya kalau Allah sudah cinta, pasti Rasulullah cinta. Dan kalau Allah dan Rasulnya cinta, insya Allah ini menyebabkan sumber kecintaan di hati-hati para hamba, dan itu survei membuktikan. Kalau kita bertemu dengan orang yang berakhlak mulia, masya Allah, padahal terkadang mungkin ya, dia akidahnya sesat. Atau mungkin berada di atas agama di luar Islam. Tapi ketika kita lihat akhlaknya begitu mulia, masya Allah, kita bisa mencintai mereka. Ya, terpaut dan terpincut dengan akhlak mereka. Maka tentunya di sini Ahlus Sunnah lebih utama untuk berakhlak mulia. Naam, salah satunya adalah tadi dalam rangka berdakwah.
Ya, karena Allah katakan walau kunta fa bima rahmatin minallahi lintadahum. Di antara yaitu rahmat Allah yang dianugerahkan kepadamu, engkau berlemah lembut dengan mereka. Subhanallah, Nabi ketika dakwah berlemah lembut dengan umat dan sahabatnya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau engkau keras dan hatimu juga kasar, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah. Subhanallah, di sini ada kabar yang begitu juga menakjubkan. Ya, di mana subhanallah di sana ada ahli ibadah tapi akhlaknya biasa saja. Ya, sementara di sini ada orang yang berakhlak mulia walaupun ibadahnya biasa saja. Mana yang lebih tinggi di antara mereka? Yang lebih tinggi kalau bisa ya ibadahnya kuat, akhlaknya mulia. Ya, tapi ketika ditanya mana yang lebih besar tinggi derajatnya? Yang ini Masya Allah, ya dari sisi ibadah luar biasa. Dia sempurnakan setelah yang wajib, yang sunnah-sunnah. Sholat malamnya, sodakohnya, puasanya. Namun akhlaknya kurang. Sementara yang ini, ya ahli atas ketinggian akhlak, keluhuran pekerti. Ya, namun subhanallah, dia tidak terlalu terlihat dari sisi ibadahnya, satunya setelah yang wajib. Ya, disempurnakan yang wajib, tidak banyak terlihat dari perkara sunnah. Ya, terkadang bangun malam, terkadang dia sedekah, terkadang tidak. Ya, tapi subhanallah, lihat dengarkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi. Sesungguhnya seorang mukmin bisa mengejar dengan ketinggian akhlaknya darajatas shaimi wal qaim. Yaitu derajat tingkatan orang yang banyak berpuasa dan banyak qiyamul lail. Salat malam. Allahu akbar. Maka luar biasa beruntunglah orang-orang yang berakhlak mulia. Ya, di sana ada yang sujud semalam suntuk, ada yang puasa, mungkin banyak puasa di siang harinya. Namun dengan keluhuran akhlak kita bisa mengejar mereka. Terus rahasianya apa? Nah, kata para ulama, kenapa kok bisa orang yang berakhlak mulia bisa menandingi bahkan melebihi orang yang banyak berpuasa dan banyak yaitu salat malam? Naam, kata para ulama, ya disebutkan bahwa di antara alasannya karena orang yang sholat malam, orang yang banyak puasa, mereka hanya menundukkan hawa nafsu dirinya sendiri. Sip, oke. Dia tundukkan hawa nafsunya sehingga dia kurangi tidurnya, dia kurangi makannya, dia infakkan harta sebagiannya, dia tundukkan hawa nafsunya. Tapi hawa nafsu dirinya. Adapun orang yang ketika dia berakhlak mulia, subhanallah, dia harus banyak menghadapi hawa nafsu manusia yang berbeda-beda. Maka subhanallah dia hadapi seluruh ya karakter hawa nafsu manusia, akhlak manusia dengan akhlak yang mulia. Tentu saja ini ya dia harus memerangi banyak karakter, banyak hawa nafsu, banyak yaitu tabiat. Sehingga subhanallah yang ini hanya memerangi hawa nafsu sendirinya, yang ini bisa memerangi hawa nafsu banyak manusia. Kemudian masyaallah muslimin ya juga disebutkan bahwasanya Allahu akbar, orang yang berakhlak mulia subhanallah ya akan bertambah umurnya. Tanpa kita terjemahkan, ya, yaitu kita katakan bertambah umurnya. Semoga saja hakikatnya betul-betul bertambah umurnya, panjang jatah hidupnya dengan ketetapan Allah. Walaupun sebagai mengatakan bertambah umurnya adalah bertambah berkah, sehingga tatkala dia pun ya misalkan tidak panjang umurnya, tapi manusia senantiasa mengenangnya di atas keruruhan akhlaknya, seakan-akan dia masih hidup di tengah mereka. Dan ya akan makmur rumahnya, akan mudah rizkinya. Makanya kata Nabi SAW, husnul khuluq, orang yang senantiasa berbaik akhlak, wa husnul jiwar, orang senantiasa baik dengan tetangga, yu'marani diyar wa yazidani fil a'mar. Membuat rumah kita ramai, iyalah ya. Ya, kalau antum seseorang yang berakhlak mulia, ya maka masya Allah rumah antum akan disenangi orang. Orang akan datang kepada antum. Ya, orang akan cinta dengan antum. Tapi sebaliknya kalau antum pemarah, bentar-bentar nyemprot, bentar-bentar bentak, ya tambah lagi bakhil lagi, pelit lagi. Nah, maka orang pun tidak suka mampir di rumah antum. Bahkan ketika lewat rumah antum mereka lari, ketakutan dengan antum. Lah, ya maka subhanallah berkah. Orang yang berakhlak mulia itu berkah. Oleh karena itu begitulah dahulu Rasulullah SAW. Manusia tertinggi di alam semesta ini. Allahu akbar, cukuplah beliau qudwah bagi kita. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam
sosok manusia yang sempurna, sempurna akidahnya, sempurna ibadahnya, dan tidak kalah penting sempurna akhlaknya. Dari semenjak sebelum diutus beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika diutus Khadijah memuji tentang akhlaknya. Dan subhanallah sampai musuh mengakui keluhuran akhlak Al-Aminul Amin. Ya, Muhammad Al-Aminul Amin, terpercaya, Allahu Akbar. Ya, begitu luhur sampai Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau berada di atas akhlak yang mulia. Sampai para sahabatnya pun bercerita, Anas bin Malik dia bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Subhanallah. Ya, dan dipuji oleh semuanya, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib masyaallah muslimin rahimakumullah. Selanjutnya ayat ikhwah, barangkali ya kita perlu sedikit mungkin menerjemahkan atau ya menyebutkan makna global tentang akhlak. Sehingga antum bertanya-tanya, Ustaz, kalau gitu akhlak itu apa? Ya, sehingga saya bisa berperangai dengannya. Ya, begitu hebat, begitu gagah kedudukan akhlak dalam agama ini. Lalu akhlak itu apa? Subhanallah. Ya, sederhana sekali. Ma'asal muslimin, di sini al-muallif rahimahullah taala menukil perkataan Abdullah bin Mubarak. Ya, di mana beliau mentafsirkan makna akhlak dengan kalimat yang sederhana dan singkat. Ketika Anda ingin mengetahui makna akhlak, maka tidak butuh banyak kalimat, cukup 3 kalimat saja. Kalau 3 kalimat ini tegak adanya, bagus adanya, sempurna adanya pada antum, sip, it's okay. Berarti antum di atas keluhuran akhlak. Apa itu ikhwah? Pertama kata beliau, bastul wajah. Senantiasa berwajah ceria. Allahu Akbar. Ya, wajahnya ceria, hingar-bingar. Ya, ketika bertemu dengan saudaranya, masya Allah. Dari mulai senyuman, kemudian wajah yang ceria, beda ya. Wajah itu kan, ya bisa kita lihat. Oh, ini asem, ya. Ini cemberut, ya. Ini abasa wa tawalla, gitu ya. Ini bermuka masam, dan itu wajahnya masya Allah ceria. Ya, wajahnya ceria, lisannya tersenyum. Lalu ketika ketemu assalamualaikum dengan hangatnya. Kira-kira gimana? Ketika kita mendapatkan seseorang, masya Allah, setiap ketemu wajahnya ceria. Kira-kira gimana? Allahu Akbar, nikmat. Atau sebaliknya, ketika ketemu istri cemberut. Ya. Ketika ketemu anaknya bermuka masam dan monyong. Nah, ketika ketemu suami, ya suaminya kayak apa? Kayak polisi sedang nilang, ya kan? Ketika kita bertemu dengan tetangga, dia memalingkan wajah. Ya, ketika kita bertemu dengan ya gurunya, ya Allah, asem, susah diajak senyum. Ya, ketika kita bertemu dengan murid, innalillah, ucapan salam saja tidak, buru-buru senyum. Akan gersang kehidupan ini. Makanya ma'asyiral muslimin, ya jangan diremehkan. Ya, di antara praktik akhlak, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau anggap remeh kebaikan walaupun sedikit, walau antal ku akhaka biwajhin tariq, walaupun sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Awas akhi, wajah punya ya harga dalam kedudukan akhlak ni wajah. Ya, jangan biasakan cemberut, jangan biasakan asem gitu ya, gitu berpaling ya, kemudian dia pun Allah katakan dalam surat Luqman nasihat kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia ketika bertemu. Subhanallah. Nabi kalau ketemu seseorang, Nabi hadapkan wajahnya dengan senyuman, dengan keceriaan alaihi salatu wassalam. Kira-kira rugi tidak? Tidak rugilah. Bayar tidak? Enggak bayarlah. Ya, saya pernah bilang bahwasanya gigi itu bukan aurat ya. Gigi itu kan aurat. Ketemu orang nggak mesti ditutup itu gigi, Pak. Senyum, ya, sampai kelihatan giginya Rasulullah SAW. Hatta nabadat nawajiduhu, alaihi salatu wassalam. Maka wajah ceria, ya, berwajah ceria. Allah pernah menegur Rasulullah SAW. Sekali pernah tidak berwajah ceria, ditegur, akhirnya menjadi
ya, nasihat buat kita. Ya, dan Rasulullah SAW terjaga dari segala kesalahan. Ya abasa wa tawalla, engkau kenapa bermuka masam dan berpaling ketika ada seseorang yang datang, yaitu Abdullah bin Maktum, ya, dan Nabi beristihad di kala itu karena di hadapan Nabi ada pembesar-pembesar Quraisy. Ya, sementara Abdullah bin Maktum, yaitu sahabat yang mungkin, ya subhanallah, dianggap waktu itu mungkin sedang menghadapi pembesar Quraisy, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal muslimin, ya, na'am, bahkan senyum itu adalah sedekah. Ya, tabassumuka fi awaji akhika sedekah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu sedekah, Masya Allah. Mungkin sebagian kita tidak punya uang untuk sedekah, ya sudah, sedekahlah dengan senyuman kita, apa susahnya? Ditambah lagi orang yang katanya orang yang banyak senyum, murah senyum, apa? Awet tua apa awet muda? Ya, awet muda. Gitu. Dan senyum itu, ya, bisa menyehatkan badan, melunakkan hati, subhanallah, ya, dan membuat tidak stres. Oleh karena itu, di antara yaitu praktek akhlak bastul wajah, yaitu senantiasa kita berwajah ceria. Kemudian yang kedua adalah ikhwah, badlul ma'ruf, senantiasa murah kebaikan. Allah, tidak bakhil, tidak sulit. Dia punya prinsip, selama aku bisa mudahkan, aku akan mudahkan. Ya, selama aku bisa mudahkan, yassiru wa la tu'assiru, mudahkan. Bahkan dia berusaha berpikir bagaimana memudahkan saudaranya. Dengan hartanya bila dia miliki, dengan ilmunya, dengan tenaganya, ya, dengan pikirannya. Bahkan dia senantiasa bertanya kepada saudaranya, akhi, antum ada kesulitan apa? Akhi, apa yang bisa aku bantu? Akhi, jam berapa saja antum butuh, telepon ana. Subhanallah, murah kebaikan. Ya, murah kebaikan. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Nah, ini makan ada kaidah, selama masih bisa dipersulit, kenapa dimudahkan lah? Selama masih dimudahkan, kenapa dipersulit? Ya, padahal subhanallah, selama kita mampu, kenapa kita bakhil? Kenapa kita sulit? Ya, kenapa kita sulit? Padahal kata Nabi SAW, man yassara musliman yassarallahu lahu amruhu yaumil qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah akan mudahkan urusan dari kiamat. Akhi, jadilah orang yang mudah dan memudahkan. Ya, yang membutuhkan harta, ketika kita miliki kita mudahkan. Membutuhkan ilmu kita mudahkan. Membutuhkan tenaga kita mudahkan. Membutuhkan pikiran kita mudahkan. Akhi, wallah, apapun yang Anda berikan untuk saudara Anda tidak akan pernah terkurang dari Anda. Mana qasa sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta kita. Tidak pernah mengurangi ilmu kita. Tidak mengurangi tenaga kita, bahkan semakin berkah, ya, kehidupan kita ketika kita banyak berbuat baik kepada orang lain. Tidak sulit, tidak meregehese kata orang, tidak bakhil, tidak sulit lah. Mudahkan selama tidak melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang selanjutnya kaful adza. Kaful adza yang artinya menahan diri dari menyakiti orang lain. Allahu akbar. Begitu anti dan begitu hati-hati dia, jangan sampai dia menyakiti saudaranya. Baik dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kakinya, bahkan hatinya. Senantiasa lebar, senantiasa bebas, tanpa buruk sangka, ya, tanpa dengki, tanpa hasad, tanpa kebencian. Masya Allah, orang ini akan seger hidupnya, akhi. Ya, naam, lisannya dia jaga dari menyakiti seorang saudaranya, di tangannya dia jaga dari menyakiti seseorang, matanya, bibirnya, kakinya, tingkah lakunya, bahkan hatinya, kaful adza. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-musliman musliman muslimuna min lisan yadi wa yadi. Seorang muslim baik yang bisa menyelamatkan saudaranya dari lisan dan tangannya. Bahkan subhanallah, tidak dianggap sempurna iman kita sampai kita mencintai saudara kita seperti mencintai kita sendiri. Rasulullah SAW katakan, ya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap seseorang beriman dengan iman yang sempurna, kata Nabi, sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, itu terjemahan sederhana, yaitu tentang akhlak. Yaitu sekali lagi ada 3 kalimat, bastul wajah, ya, senantiasa berwajah ceria. Ya, yang kedua, bazlul ma'ruf, senantiasa masya Allah murah kebaikan selama dia mampu, selama dia bisa. Tidak pernah hitung-hitungan, masya Allah, ya, dan selama tidak melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Mudahkan, yassiru,
Basyiru, berikan kabar gembira. Yang ketiga, kaful adza, dia berusaha menahan diri dari melakukan keburukan apapun. Ya, maka dia paling anti menyakiti saudaranya dengan lisannya, dengan matanya, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan lidahnya, dengan bibirnya. Ya, bahkan dengan hatinya. Hatinya senantiasa bersih, lapang dengan saudaranya. Hatta walaupun dia memusuhi dia, mereka memusuhi dia, dia senantiasa berusaha balas dengan kebaikan. Wallahu taala alam. Ikhwan, ya itu barangkali ya muqaddimah dari bukan muqaddimah ya, pembahasan awal na'am dari bab atau poin yang ke-14. Insyaallah selanjutnya al-muallif hafizahullah taala akan merinci per poin bagaimana akhlak-akhlak Ahlus Sunnah yang diambil dari Rasulullah SAW dan para sahabat dan salafun saleh terdahulu, yang insyaallah subhanallah semoga kita bisa sempurnakan sehingga kita betul-betul bisa sempurna di atas agama yang benar, di atas akidah, ibadah dan akhlak yang mulia. Wallahu taala alam. Itu barangkali bisa disampaikan di sore hari ini. Wallahu ta'ala. Fadal Al-Akh Ihsan, barangkali ada yang bertanya. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas syarah dan penjelasan yang saya sampaikan terkait dengan keutamaan dan kemuliaan akhlak di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita langsung berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab ini. Anda bisa menyampaikan di line telepon. Baik, kita sapa penanya yang pertama, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan keadaan dari Cianjur. Ahlan, silakan Wah Kadan. Silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya begini Ustaz. Di antara adab ketika kita melewati orang, baik itu orang tua ataupun tetangga kita, apakah kita dibenarkan dengan membungkukkan badan Ustaz? Apakah itu dibenarkan Ustaz? Baik. Yang kedua, kalau misalkan kita bertamu ataupun berpapasan di jalan, kita disunahkan untuk bersalaman Ustaz. Apakah bersalaman kepada wanita yang bukan mahram itu murni tidak boleh, ataupun boleh dengan cara misalkan dilapisi dengan kain tangan kita Ustaz? Baik. Itu saja Kadan. Ya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik, akhi yang bertanya, semoga Allah jaga antum dan berkahi kita semuanya. Pertama, ma'asal muslimin, na'am, tentunya menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua, apalagi itu orang tua kita, adalah sesuatu yang merupakan bagian dari keluhuran akhlak. Namun tentunya tidak boleh kita melampaui batas atau yang dikenal dengan gulu, ya, gulu terhadap mereka. Naam, maka ya kewajiban kita adalah menghormati mereka, memuliakan mereka dengan batasan-batasan agama tentunya. Sekarang ya cara menghormati mereka, di sana ada adat atau budaya yang boleh kita lakukan. Ya, selama tidak melampaui batasan agama kita. Contoh, ya, kita bersalaman lalu cium tangan orang tua. Berjabat tangan lalu kita cium tangan orang tua. Di Indonesia itu budayanya cium tangan. Ya, dalam rangka apa? Pemuliaan, penghormatan, maka dibolehkan. Kalau di Saudi Arabia dicium kening. Anak cium kening, murid cium kening gurunya. Ya, kita lihat sering para masyayikh ya, ketika berpelukan dengan muridnya, lalu muridnya mencium kening gurunya. Ini walaupun bukan budaya di negeri kita ya. Bukan budaya di negeri kita, namun budaya di negeri yang lain. Taib, maka ini tergantung kepada budaya di sana, selama budaya tersebut tidak menyeberangi agama tuntunan Allah Subhanahu dan Rasulnya. Adapun ma'asyiral muslimin bersikap gulu, ya, gulu kepada orang yang kita hormati, contoh, maaf ya, salaman boleh. Begini, kita salaman ya. Tapi sebagian orang ada yang berlebihan. Ya, sampai naudzubillah sebagian mereka menganggap dengan salaman tersebut didapat keberkahan. Barokah bertempel dengan orang yang dia salami. Contoh, maaf ya, kalau di sekitar kita ada orang yang bersama dengan gurunya, mereka menganggap bahwasanya salamannya sendiri dengan tempel dengan kulit gurunya sendiri itu tempel keberkahan, pindah keberkahan. Lalu mereka bersalaman dibolak-balik beberapa puluh kali dibolak-balik. Ini sudah keluar dari kebiasaan yang lain. Ya, maka ini gulu berlebihan.
Termasuk sikap gulu adalah yaitu al-hinhina. Apa ini? Menundukkan badan kepada orang yang kita hormati. Ya, apalagi sampai mendekati ruku, apalagi sampai mendekati sujud. Maka ini terlarang, ini dilarang ayuhal ikhwah. Ya, kita dilarang untuk menundukkan badan dan mereka menghormati dan memuliakan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ketika kita ingin bersalaman dengan orang tua kita, ya, lalu kita cium tangannya seperti ini, kita cium tangannya seperti ini. Ya, adapun sampai begini mendekati mendekati ruku, atau terkadang ada orang, maaf ya, di budaya di kita ini yang perlu barangkali diluruskan, ketika ini ada orang di sini, ada orang tua, lalu kita ingin lewat, begitu lihat begini. Ya, sampai dia mendekati, ya, sampai dia mendekati ruku, ini haram, tidak boleh. Ya, gerakan-gerakan itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah tidak sedikit ada yang kita kenal dengan sungkeman, ya, Sungkeman kalau sekedar orang tua duduk di atas lalu kita di bawah duduk, ya, maka mungkin tidak terlalu masalah. Ya. Tidak terlalu masalah. Tapi kalau sampai seperti sujud, atau ya, gerakannya seperti sujud kepada orang tua, maka ini tidak boleh. Ya, maka ini dilarang, ya, tidak diperbolehkan. Maka itu yang berkaitan dengan penghormatan. Kemudian ikhwan, adapun berjabatan tangan dengan wanita, siapapun wanitanya haram selama dia bukan mahram kita. Haram. Ya, ma masat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan Rasulullah tidak pernah bersentuhan dengan tangan wanita. Ketika Rasul membaiat para wanita hanya dengan ucapannya, maka haram, ya, tidak boleh. Ya, kita itu bertempelan tangan dengan wanita. Lalu di Indonesia barangkali ada budaya mungkin ya untuk menghindari seperti itu. Ya, untuk menghindari budaya seperti itu, yaitu dengan kita cara jarak jauh seperti ini. Kalaupun harus bersalaman, harus bersapaan, ya. Contoh misalkan ini sudah memang ya kita tidak lepas dari budaya kita. Ya, bertemu dengan seseorang, ya, lalu dia kenal kita, dia kenal baik, tapi dia bukan mahram kita, seperti ini. Ya, itu insya Allah solusinya. Adapun bertempelan, walaupun kita menggunakan sarung tangan atau pelapis, usahakan jangan. Ya, usahakan bersentuhan baik secara langsung atau tidak langsung dengan wanita, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya disampaikan oleh Ustaz, dan demikian keadaan di Cianjur. Barakallahu fikum. Pendengar dan pemirsa Roja TV, kita masih berikan satu pertanyaan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di line telepon 0218236543. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Umu? Iya, ini dengan Roja TV. Iya, ahlan, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yuni dari Rawamangun. Baik, silakan Ibu Yuni pertanyaannya. Dengan Roja TV. Langsung via monitor telepon saja, Umu, untuk ya, suara di radio atau televisinya dikecilkan. Baik, silakan langsung pertanyaannya. Dengan konsep prinsip dasar Islam. Oh, begitu ya. Nggak, pendek aja pertanyaannya. Satu, apakah adab kita berdoa? Silakan langsung via telepon saja, Umu, dikecilkan aja, dimatikan suaranya supaya tidak feedback. Iya, langsung silakan. Setelah salam. Nah, yang kedua, kita sudah berbuat baik, tapi hasilnya kita tidak dapatkan kebaikan. Itu apakah dengan akhlak kita sesuai dengan yang kita niatkan apa gimana? Mohon untuk penjelasannya, Ustaz. Baik, nomor satu, mohon maaf tadi terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya insya Allah mudah-mudahan bisa kita tangkap untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan adab berdoa setelah sholat, Ustaz, dan yang kedua yang tadi disampaikan, ya ketika kebaikan sudah kita laksanakan, tunaikan, akan tapi balasannya tidak sesuai, apakah itu akan kembali kepada niat kita balasannya? Jazakumullah khairan. Pertanyaan yang sangat bagus, Ibu yang dimuliakan Allah Taala. Pertama, ya barakallahu fiik, secara literatur sunnah dari Rasulullah SAW, bahwa setelah melakukan sholat berjamaah, sholat 5 waktu maksudnya, baik berjamaah maupun sendiri-sendiri, khususnya bagi wanita di rumah,
Yang disyariatkan yang datang sunnahnya dari Nabi SAW adalah zikir. Ya, itu membaca zikir-zikir setelah salat. Dari mulai istighfar, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, dan seterusnya. Lalu subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Kemudian kita membaca ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul falaq, dan qul birabbin nas. Ya, itu zikir setelah salat. Yang disyariatkan zikir. Ya, adapun bermunajat, berdoa kepada Allah, ya, dan mendawamkan doa kepada Allah setiap solat, yaitu kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah, ya, seakan-akan itu menjadi sebuah tuntunan sunnah dari Nabi SAW, maka ya tidak datang sunnahnya atau tuntunnya dari Rasulullah SAW. Ya, maka subhanallah tidak disyariatkan secara khusus ada tuntunan berdoa dan mendawamkan berdoa setiap setelah salat. Yang disyariatkan, yang didawamkan, yang dilakukan setelah terus-menerus adalah yaitu zikir, ya, zikir setelah salat, yaitu berzikir setelah salat. Namun kalau kita bisa mau lakukan sesekali, ya, mungkin kita pas ada hajat atau ada keperluan atau punya sesuatu yang kita ingin sampaikan kepada Allah, kita doa meminta, maka sesekali setelah salat tidak mengapa, kita mengangkat tangan, kita berdoa kepada Allah. Adapun merutinkan setiap yaitu salat, kita mengangkat tangan setiap salat sebagaimana banyak kita saksikan di sebagian kaum muslimin, setiap salat berdoa, apalagi dilakukan dengan bersama-sama, ada yang mengkomandonya dan yang mengaminkannya. Ini butuh dalil, Ibu, ya, butuh tuntunan, butuh contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sementara tidak ada contoh dan tuntunan dari Nabi SAW tentang mendawamkan doa setiap setelah salat. Nah, adapun kalau Ibu mau adalah doa itu mustajab ketika salat. Khususnya di dua tempat. Satu, ketika Ibu sujud. Fa amma sujudu fa aksiru fihi minad du'a fa qamidun an yustajabulah. Adapun sujud, maka perbanyaklah disanya doa, maka ya bisa dominan diijabah. Atau yang kedua yaitu sebelum salam. Ketika tahiyat akhir, ya, setelah kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil kubur, min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, berlindung dari 4 perkara, yaitu adab kubur, adab jahannam, fitnah kehidupan kematian, dan fitnah dajjal. Lalu kita kata Nabi, falyatakhayyar ma syaa minad du'a, silahkan memilih doa apa saja yang dia kehendaki. Sebelum salam disunahkan kita banyak doa, di situ mustajab. Maka itu ya tuntunan yang datang dari Nabi SAW. Adapun yang kedua, ma'asyiral muslimin, subhanallah, ingat bahwasanya kewajiban kita usaha. Kewajiban kita usaha dan akan kita diberikan pahala dengan yaitu kesungguhan usaha kita. Dan usaha tidak identik dengan hasil. Ya, namun ya sempurnakan usaha kita, tapi insya Allah Allah tidak akan nyanyiakan. Ya, adapun hasilnya terkadang Allah berikan, terkadang tidak. Maksudnya di dunia. Namun ketika kita tidak hasilkan di dunia, tunggu tanggal kebahagiaannya di akhirat, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha kita. Dalam hal ini misalkan kita senantiasa melakukan kebaikan kepada orang lain, apakah itu kerabat kita, anak kita, suami kita, tetangga kita, istri kita, tapi ternyata subhanallah, ya, apa yang kita dapatkan dari mereka tidak seperti apa yang kita harapkan. Maka subhanallah, justru kalau bisa dengan kita berbuat baik, jangan terlalu banyak berharap kepada manusia. Ya, berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan balasannya dari manusia, ya, yang itu bukan tujuan utama kita. Alhamdulillah, kita tidak dapatkan, tidak ada masalah. Karena tidak akan pernah sia-sia apapun kita lakukan, ya, baik sifatnya tadi perbuatan baik kepada manusia lalu mereka tidak berbuat baik kepada kita, tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau mungkin sebagian kita ingin berusaha untuk mendakwahi suaminya, atau mendakwahi istrinya, atau mendakwahi anaknya, atau mendakwahi kerabatnya, orang tuanya. Dia telah bersungguh-sungguh mendakwahi mereka untuk diajak kepada kebaikan. Tapi hasilnya misalkan agak nihil atau tidak seperti yang kita harapkan. Ya sudah, alhamdulillah. Ya, jangan membuat kita putus asa, bahkan terus kita semangat, karena nanti itu akan menjadi yaitu pahala bagi kita. Dan insya Allah ketika kita sungguh-sungguh kita terus semangat, maka insya Allah nanti ada hasil yang kita dapatkan sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini niatkan apapun kebaikan, ya, baik kebaikan dunia atau kebaikan agama yang kita berikan ke orang lain karena Allah. Karena Allah, dan jangan terlalu berharap kepada manusia, karena manusia, ya subhanallah, ya tidak bisa memberikan kebaikan dan keburukan, tidak bisa manfaat dan kepada kita, dan kita berharapnya hanya kepada Allah. Dan jangan lupa
Dan jangan pernah takut. Semua kebaikan yang kita lakukan pasti Allah akan balas sesuai dengan usaha-usaha kita. Baik di dunia, kalaupun tidak dibalas di dunia, tunggu tanggal surganya dan pahalanya di akhirat. Nah, Jazakumullah khair, kami sampaikan atas jawaban yang disampaikan. Demikian Ibu Yuni yang bertanya, ya, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dari hamba Allah di Bogor, kemudian di Cilengsi dan di Jakarta. Ustadz, bagaimanakah pandangan Ustadz terkait dengan akhlak atau sikap sebagian ikhwah yang memang dikenal sudah cukup lama mengaji dan intens menghadiri majelis-majelis ilmu, namun demikian masih terkadang memiliki sikap meremehkan manusia atau orang lain atau ahli ilmu yang dipandang tidak berilmu menurut dia. Bagaimana sikap kita dalam menyikapi hal tersebut dan bagaimanakah hakikatnya buah daripada majelis ilmu terhadap perbaikan akhlak? Jazakumullah khairan. ya subhanallah ya. Ini pertama tentunya kita bersyukur ya. Alhamdulillah ya. Kita telah ditunjukkan oleh Allah SWT jalan yang hak. Setelah jalan Islam, jalan sunnah. Dan setelah jalan sunnah, jalan dimudahkannya kita bermajlis ilmu dengan para ulama ahlus sunnah, dengan para asatid ahlus sunnah. Sehingga kita bisa duduk di majlis mereka, subhanallah, menimba ilmu dari mereka. Tapi tentunya perlu diketahui bahwa di antara buah ilmu, bahkan para ulama menasihati, ya, bahwasanya agar menjadikan akhlak adalah perkara yang perlu diperhatikan, bahkan dikejar, ya, dalam menuntut ilmu. Sehingga subhanallah banyak perkataan para ulama salaf dahulu, ya, hampir sepakat mereka bahwasanya ilmu akhlak ta'addabu qabla an ta'allamu. Ta'addabu qabla an tata'allamu. Beradablah kalian sebelum kalian sebelum kalian berilmu. Beradablah kalian sebelum kalian berilmu. Ya, bahkan sebagian mengatakan bil adabi tufhamul ilm. Dengan adab ilmu akan dipahami dengan baik. Subhanallah, bahkan Ibnu Sirin mengatakan kami dahulu mempelajari ilmu 20 tahun, mempelajari akhlak 30 tahun. Subhanallah, bahkan di majlis Imam Ahmad ada 5.000 sekian ribuan itu murid Imam Ahmad, hanya 500 yang menulis kitab dari Imam Ahmad, menulis ilmu dari Imam Ahmad. Sebagian besarnya melihat bagaimana akhlak Imam Ahmad, ya, bagaimana perangai dan akhlak Imam Ahmad. Melihat bagaimana perangai Imam Ahmad, subhanallah. Maka jangan pernah dilupakan ayat ikhwah dalam perjalanan menuntut ilmu adalah al-akhlak. Nah, oleh karenanya sesuatu yang siogianya menjadi sebuah konsekuensi. Ketika seseorang subhanallah semakin banyak menuntut ilmu, mengkaji sunnah, mengkaji akidah, ya, keimanan, ketakwaan kepada Allah, tauhid yang lurus, ditambah lagi dia pun semakin semangat beribadah, maka subhanallah sebetulnya kalau kita betul-betul pahami, ya, siogianya dia harus semakin berakhlak baik kepada siapapun, ya, apalagi kepada sesama ahlus sunnah, apalagi kepada seseorang yang mengampu agama dengan standar agama yang berbeda-beda misalkan. Maka bersihkan lisan kita, bersihkan hati kita, ya, dari berkata-kata buruk, berperangai buruk, ya, berhati busuk terhadap saudara kita lah, ya, karena subhanallah tentunya adalah buah daripada akidah yang kita miliki adalah akhlak yang mulia. Tadi kesempurnaan kesempurnaan iman yaitu dengan kesempurnaan akhlak. Kemudian buah daripada ibadah kita adalah akhlak yang mulia. Bagaimana ibadah salat, ibadah puasa dan seterusnya, ya, mendorong kita untuk senantiasa berakhlak mulia. Oleh karena itu tidak seyogianya, ya, dan kita, ya, barangkali kita pun yang melihat, maaf ya saudara kita, ya, yang berperangai seperti itu, maka kita sampaikan dengan nasihat dengan cara yang baik, ya, dengan lemah lembut kita sampaikan kepada mereka bahwa seyogianya seorang penuntut ilmu, seorang ahlus sunnah, apalagi sudah selama mengaji, ya, seharusnya semakin berilmu, semakin tinggi akhlaknya, semakin mulia, semakin berbaik sangka, ya, semakin, ya, cinta dengan saudaranya, semakin dukung di atas kebaikan, semakin dia
naam bertutur kata baik dan tidak menyinggung saudaranya, tidak melecehkan, tidak tidak merendahkan saudaranya. La yaskhar qaumun min qaumin, kata Allah. Janganlah saling menghina satu kaum dengan kaum yang lain. Barangkali yang dihina lebih baik daripada yang menghina, dan seterusnya dari adab-adab yang Allah dan Rasulnya ajarkan dan guru-guru kita ajarkan kepada kita. Oleh karenanya tadi, subhanallah ya, inilah yang banyak dilupakan oleh para penuntut ilmu. Perjalanan mereka menuntut ilmu, ya, semangat belajar akidah, semangat belajar ibadah, tapi maaf ya, sedikit sedikit mereka mempelajari akhlak. Padahal dahulu para ulama, yaitu al-adabu qabla al-ilm. Al-adabu, beradab sebelum berilmu. Bahkan bil adab itu fahamul ilm. Dengan adab mereka bisa memahami ilmu dengan baik. Nah, dan seterusnya. Maka tentu saja ya tidak ada jalan kecuali kita sampaikan nasihat dengan cara yang baik, ya, dan mungkin juga yaitu kita bertanya di majlis gurunya tentang masalah ini agar gurunya menjelaskan, agar sampai ilmu ini kepada murid-muridnya yang sudah lama ngaji, ya, agar senantiasa bagaimana bersikap baik, bermuamalah baik dengan orang lain, ya, yang sehingga tidak meremehkannya. Naam. Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Fakhruddin Nu'man yang telah memberikan nasihat dan juga menjawab pertanyaan dari pesan singkat terkait dengan permasalahan akhlak. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir, Ustaz, di kesempatan sore hari ini. Sebagai kesimpulan dari kajian kita, kami persilahkan, Ustaz. Baik, barakallahu fikum, Masya Allah. Alhamdulillah, ya, pembahasan kita di hari ini perbahasan yang sangat indah. Perhiasan, embun di waktu pagi, penuh dengan kesegaran. Ya, matahari yang bersinar dengan yaitu cerah, itulah kecerahan wajah, hati, dan kesucian yaitu seorang hamba, apalagi dia seorang muslim dan ahlus sunnah. Sesuatu yang tidak boleh dilupakan dalam kehidupan mereka, dan itu bagian besar dari agama kita dan memiliki timbangan berat di sisi Allah, ya, dan dia pun akan mendapatkan cinta Allah, cinta Rasulnya, dan semua manusia akan mencintainya. Adanya di mana saja perkara ini akan indah, yaitu akhlak yang mulia, ya, maka ini merupakan ciri di antara ciri khusus ahlus sunnah. Mereka paling kenal dengan Allah dan mereka paling sayang dan paling rahim dan paling berakhlak dengan sesama. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, beliau mu'allif rahimahullah hafizahullah taala memasukkan bab ini kepada bab prinsip dasar ahlus sunnah, berarti merupakan ciri ahlus sunnah di atas agama yang hak, yaitu mereka senantiasa menjunjung tinggi akhlak yang mulia, dengan yaitu makna akhlak yang tadi kita sebutkan, senantiasa berwajah ceria, senantiasa berusaha memudahkan orang lain, dan senantiasa berusaha menjaga diri dari tidak menyakiti saudaranya dengan apapun ya dari bentuk yaitu perbuatan menyakiti saudaranya. Wallahu taala alam. Semoga yang sedikit banyak di pagi di sore hari ini bermanfaat bagi kita, menambah pahala kita, mengangkat derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, dan semoga insyaallah kita berikan ilmu yang manfaat dan kita bisa mengamalkan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita dengar dari ilmu-ilmu yang manfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.